Oke, students, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di modul 1 lesson 4 ini, Mrs. Iim dan Mrs. Echa akan mengajarkan kepada kalian tentang text recount, bagaimana memahaminya dan bagaimana menyusunnya. Text recount berupa pengalaman, misalnya bagaimana kalian menjalankan hobi sepak bola, bernyanyi, bermain di camping bersama teman-teman, serta mengikuti lomba pidato. Itu contohnya. Nah, berikut salah satu contohnya adalah kompetisi sepak bola. Okay, Miss read first ya. When I was in the elementary school, I joined 3 clubs. They were the football, pencaksilat, and drawing clubs. I joined football and pencaksilat clubs because I love sport. Besides, I joined a drawing club because I like art. I had football on Saturday morning and pencaksilat on Sunday at 4:30 p.m. For drawing, I practice every Wednesday after school. One day, my football club joined a football competition. There were 12 clubs joining the competition. At first, our club won the match. Then we had to defeat one more club to get the final. Luckily, we won. We were so impatient to play in the last game. It was the challenging one because our rival was very strong. Finally, we won the game with a nice score of 4-2. We were not so tired. We were so tired. However, we were happy and proud to be the winner of the competition. Nah, yuk kita pahami artinya dulu ya. Jadi ini bercerita tentang perlombaan kompetisi sepak bola. Jadi katanya penulis, nah saya itu ketika berada di SD mengikuti 3 klub, yaitu sepak bola, pencaksilat, dan melukis. Pencaksilat dan football diikuti karena si penulis ini, saya katanya suka olahraga. Dan dia memilih drawing, ya, melukis karena dia suka seni. Untuk sepak bola pada waktu Sabtu pagi, dan pencaksilat pada hari Minggu sore, dan untuk melukis setiap hari Rabu. Nah, suatu hari, klub sepak bola saya mengikuti kompetisi sepak bola. Ada 12 klub yang bergabung dalam kompetisi itu, dan pertama kali klub kita menang dalam perlombaan tersebut. Kemudian kita juga mengalahkan satu klub lagi di akhirnya menuju ke final. Dan beruntungnya kita menang. Kita sampai tidak sabar untuk bermain di game yang terakhir. Ini sangat menantang karena lawan kita sangat kuat. Akhirnya kita menang dengan nilai game yang bagus, skornya yaitu 4-2. Kami sangat lelah, tapi bagaimanapun juga kami bahagia dan bangga menjadi seorang pemenang dari kompetisi ini. Oke, now untuk ngetes kalian udah paham atau tidak, kita tes dengan pertanyaan ya. Nomor pertama, berapa banyak sih klub yang bergabung yang diikuti oleh penulis? 3 klub. Yang kedua, mengapa penulis bergabung dengan sepak bola dan pencaksilat? Karena suka sport. Kapan melakukan footballnya? Saturday morning. Berapa banyak klub yang ikut dalam kompetisi football tadi? 12 klub. Dan apa yang terjadi di pertandingan pertama? Menang ya, we won the match. Berapa skornya? 4-2. Apa yang writer feel? Apa yang dirasakan oleh penulis? Penulis merasa happy dan bangga, proud. Mengapa penulis merasa seperti itu? Kok happy dan bangga? Ya, karena jadi the winner dari competition. Jadi juara dari kompetisi tersebut. Oke, students. Untuk membagi suatu bacaan, ya, kalau kita mau menyusun suatu teks itu, pertama-tama, sebelum kita bikin teks, kita bikin dulu bagannya. Yaitu, misalnya tentang kompetisi, kita bagi before, sebelumnya apa saja, ongoing, ketika pertandingan itu berlangsung bagaimana, after, setelah pertandingan itu bagaimana. Jadi ada 3 ya, before, ongoing, after. Itu adalah rangka bagaimana kita membuat karangan recount text. Nah, setelah membuat rangka tadi dengan 3 bagian, maka kita juga akan menyusun generic structure atau susunan
bagaimana kita membuat suatu karangan recount text. Pertama kita cari dulu yuk judul. Nah, judulnya apa? Judulnya misalnya football competition gitu ya. Orientationnya yaitu paragraf pembuka yang menerangkan what, when, who, where, why. Misalnya siapa pelakunya, ketika terjadinya kapan, siapa yang melakukannya, apa yang terjadi, apa yang dilakukan, kemana, bagaimana. Nah, itu simpan di paragraf yang pertama kita tulis. Kemudian setelah itu di paragraf kedua kita tulis event, kejadian-kejadian, misalnya pertama kali apa, after that kemudian apa, then kemudian apa, hingga akhirnya kita tulis finally gitu ya. Dan paragraf terakhir kita tulis reorientation, yaitu kesimpulan dari paragraf tersebut. How did you feel? Apa yang kalian rasakan? Misalnya kalau tadi sudah pertandingan ya, perasaannya gimana? Nah, itu adalah reorientation. Jadi kesimpulannya, generic structure, kalau kita disuruh bikin recount text, maka tulis judul, tulis orientationnya, paragraf pembuka, tulis event-eventnya, chronological series ya, urutan kejadiannya, kemudian ditutup dengan reorientation atau kesimpulan dari cerita tersebut. Nah, di sini ada beberapa gambar ya. Kalian bisa lihat beberapa gambarnya. Ini bisa kalian urutkan berdasarkan chronological order atau series ya. Jadi trik pertama, tentukan before-nya. Ini kan apa? Oh, anak-anak mau berkemah ya. Kita mau berkemah nih. Jadi kita tentukan dulu rangka yang pertama, before-nya apa, going in-nya apa, ongoing-nya apa ya yang terjadi di sana. Kemudian setelahnya itu adalah after, itu apa. Itu cara pertama, rangka seperti itu. Cara kedua, bikin karangan recount text itu, maka kita tentukan seperti ini. Nah, ini ya, tadi udah. Kita bagi dari gambar ini, supaya bisa jadi karangan, kita tentukan dulu before-nya apa, ongoing-nya apa, after-nya apa. Nah, setelah langkah tadi, maka kita tentukan judulnya apa nih bagusnya. Misalnya camping to the other side country, misalnya gitu ya. Terus orientation-nya apa? Sebutkan apa yang dilakukan, kapan, mengapa, di mana, dan siapa saja yang ikut. Kemudian event-nya. Langkah pertama apa tuh? Gambar apa dulu diceritakan. Event kedua apa, ketiga apa, sehingga akhirnya yang picture 29, 29. Beberes lagi ya. Finally, sudah selesai. Misalnya terus kita beres-beres lagi. Reorientation-nya tuh picture 30, picture 30 ya. Happy, segala macam. Nah, itu adalah reorientation. Dengan urutan ini, maka kita bisa membuat suatu karangan text recount. Dear students, Mrs. Echa dan Mrs. Im akan berikan satu contoh lagi, suatu karangan recount text supaya kalian lebih jelas ya. Miss bacakan. A wonderful study tour. When I was in 7th grade, my friends and I went for a study tour to Bandung. We left Cianjur at 3 a.m. Our bus arrived at 5 a.m. at Masjid Agung Jawa Barat. After that, we were for the first tourist site that was Museum Asia Afrika. Then we went to Great Asia Afrika in Lembang. It was an amazing place. I took many pictures there with my friends. We arrived at 10 a.m. At 12:30, we had lunch there with my friends and my teacher. Finally, at 4 p.m., we went to buy many souvenirs in Cihamplas Street. We arrived at 5:30 p.m. We bought some t-shirt and food for my family at home. At 8 p.m., we went back to Cianjur. I felt so tired but happy at the same time. I hope I can go there again someday. Yuk kita pahami ya. Jadi ini adalah studi tour yang sangat hebat. Ketika itu saya kelas 7 SMP. Teman saya dan saya pergi study tour ke Bandung. Kita tinggalkan Cianjur pada jam 3 subuh. Kemudian bis kita tiba di Masjid Agung Jawa Barat itu jam 5. Setelah itu kita pergi ke tempat turis di Museum Asia Afrika. Kemudian kita pergi ke The Great Asia Afrika yang ada di Lembang. Itu adalah tempat yang sangat mengagumkan. Saya di sana berfoto dengan teman-teman dan tiba kemudian jam 10. Dan pada jam setengah 1 kita makan siang bersama dengan teman-teman dan guru. Akhirnya pada jam 4 kita
membeli beberapa souvenir di Jalan Cihampelas. Kita tiba pada jam setengah 6 sore. Kita beli t-shirt dan makanan untuk keluarga saya di rumah. Pada jam 8 malam kita kembali ke Cianjur. Saya merasa sangat lelah tetapi bahagia dan berharap bisa ke sana kembali. Nah, students, kenapa bisa terbentuk karangan seperti tadi? Karena awalnya karangan tadi kita mulai dengan competition kayak tadi ya, ganti dengan study tour. Kemudian kita tentukan sebelum study tour apa, ongoing selama study tour ngapain, after setelah study tour gimana perasaannya. Terus setelah kita bagi dalam 3 bagian tadi, bagaimana sehingga bisa terjadi karangan seperti kiri? Karena kita gunakan langkah kanan, yaitu tentukan ya judulnya, kemudian judulnya misalnya A Wonderful Study Tour gitu ya. Orientationnya siapa, apa, mengapa, bagaimana. Nah, itu ada di paragraf yang pertama kalian lihat ya. When I was in, nah itu. Kemudian event, chronological series, rangkaian acaranya gimana? Event satunya 2, 3, 4, 5 ya. Di situ ada kata-kata di paragraf kedua dan ketiga itu merupakan event. Our bus, bla bla bla, after that, kemudian then ya. Kemudian finally itu udah event kelima. Kalau udah finally itu akhir. Dan bagaimana kita susun juga reorientationnya. Misalnya contoh reorientationnya. I feel so tired but happy at the same time. I hope I can go there again someday. Jadi di paragraf akhir itu merupakan reorientation. Nah, dengan langkah seperti ini yang di sebelah kanan, maka kalian bisa menyusun karangan seperti yang di sebelah kiri. Oke, students, kita sudah belajar modul 1 pandemi ini dari lesson 1 sampai lesson 4, yaitu tentang recount text, bagaimana menggali informasinya, memahaminya, dan menyusunnya. Pada intinya kita refleksikan kesimpulan dari modul 1 ini, bahwa kita harus memahami introduction cover, pengenalannya yaitu terdiri dari 5W, apa, mengapa, bagaimana, what, when, where, dan segala macam. Kemudian perhatikan juga point of view-nya ya, kata ganti orang pertama, ketiga, I, we, they, segala macam, dan menggunakan simple past, yaitu masa lalu ya, karena itu berupa pengalaman, jadi terjadi di masa lalu. Gunakan kata kerja bentuk kedua untuk positif. Kalau untuk negatif interrogatif itu kembali ke kata kerja yang pertama. Dan jangan lupa ciri khas dari recount text itu ada time connectives ya, kata penghubung waktu seperti first, after that, then, finally. Nah, itu menunjukkan bahwa merupakan chronological atau series atau urutan kejadian. First pertama, after that setelah itu, then kemudian, finally akhirnya. Nah, gitu aja sederhana. Kemudian ditutup dengan akhirnya dengan overall comment of the events. Jadi, bagaimana komentar keseluruhan dari akhir event tersebut. Oke? Nah, sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Mrs. Iim and Mrs. Echa say thank you. See you later next week. Evaluation Model 1, Module 1, Lesson 1 until Lesson 4. Maksudnya, terima kasih kami ucapkan. Sampai jumpa minggu depan. Minggu depan kita akan evaluasi atau ulangan Modul 1. Kita mulai lagi ulangannya dari lesson 1 sampai lesson 4. Kalian pelajari ya lesson 1 dan lesson 4-nya. Minggu depan kita ulangan modul 1, lesson 1, sampai lesson 4. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.